Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung aja yuk kita bahas kabar yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya, tunjangan hari raya atau THR untuk tahun 2026. Nah, kalau Anda adalah pensiunan PNS, TNI, ataupun Polri, rangkuman ini kami siapkan khusus untuk Anda. Tentu saja ya, pertanyaan pertama dan yang paling utama di benak kita semua, kapan sih THR ini bakal cair? Kapan uangnya masuk ke rekening? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Wah, ada kabar bagus banget nih. Pemerintah sudah memastikan kalau THR untuk para pensiunan tahun ini bakal cair lebih cepat dari biasanya. Asyik kan? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas 4 hal utama. Pertama, soal kabar gembiranya. Kedua, detail jadwal dan berapa besarannya. Ketiga, checklist penting yang perlu Bapak Ibu siapkan. Dan terakhir, info krusial untuk para ahli waris. Yuk, kita mulai dari yang paling bikin senang dulu. Sebenarnya, apa sih detail resmi di balik keputusan pemerintah buat mempercepat pencairan THR tahun ini? Nah, ini dia poin kuncinya. Nggak ada lagi tuh jadwal yang terpisah. Tahun ini, pencairan THR buat para pensiunan bakal dibarengin sama ASN yang masih aktif. Artinya, Bapak Ibu nggak perlu nunggu lebih lama lagi. Dan ini bukan sekedar wacana loh, aturannya jelas dan ada landasan hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Di situ tertulis jelas proses pencairannya akan dimulai paling cepat 3 minggu sebelum Idul Fitri. Jadi kita punya kepastian waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu pastinya. Detail soal tanggal dan angka. Kapan persisnya kita harus mulai cek rekening? Dan kira-kira berapa ya jumlah yang bakal kita terima? Jadi dicatat ya Bapak Ibu, ini rentang waktu resminya. Pencairannya bakal terjadi antara paling cepat 3 minggu sampai paling lambat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tapi perlu diingat, tanggal pastinya itu nanti akan menyesuaikan dengan pengumuman resmi pemerintah soal penetapan awal Ramadan. Terus gimana sih cara hitung besaran THR-nya? Nah, yang perlu diingat, jumlah yang Bapak Ibu terima itu bukan cuma pensiun pokok aja. THR itu gabungan dari beberapa komponen. Ada pensiun pokok, ditambah tunjangan pangan, tunjangan keluarga, dan juga tambahan penghasilan lainnya. Nah, di layar ini ada gambaran estimasi besaran THR untuk pensiunan PNS berdasarkan golongan. Perlu diingat ya, ini cuma perkiraan. Angka pastinya tentu akan bervariasi, tergantung pangkat dan golongan terakhir Anda. Tapi, paling tidak ini bisa jadi acuan awal. Nah, sekarang kita bahas hal-hal praktis yang bisa langsung Bapak Ibu lakukan dari sekarang. Anggap aja ini semacam checklist simple, biar nanti pencairan THR-nya lancar jaya tanpa ada hambatan sama sekali. Sebenarnya cuma ada 3 hal penting kok yang perlu dipastikan. Pertama, kondisi rekening bank. Kedua, kevalidan data di Taspen. Dan ketiga, jangan lupa lapor kalau ada perubahan data pribadi. Gampang kan? Coba kita bedah satu persatu ya. Oke, langkah pertama. Ini yang paling dasar tapi krusial banget. Pastikan rekening bank pensiun Bapak Ibu itu masih aktif. Jangan sampai sudah nggak aktif ya. Kalau ada keraguan sedikit pun, jangan ditunda. Mending langsung hubungi pihak banknya. Lanjut, langkah ketiga. Nah, ini juga sering terlewat nih. Kalau misalnya Bapak atau Ibu baru pindah alamat atau mungkin ada perubahan data ahli waris, itu harus segera dilaporkan ke instansi terkait. Kenapa? Biar datanya sinkron dan pencairannya nanti nggak tertunda cuma gara-gara urusan administrasi sepele. Sekarang kita beralih ke bagian terakhir. Ini adalah topik yang sangat penting sekaligus sensitif. Bagian ini kami tujukan secara khusus untuk para ahli waris untuk memberikan panduan tentang apa yang harus dilakukan untuk mengklaim hak THR jika pensiunan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Ada perbedaan proses yang penting banget untuk dipahami ya. Kalau untuk pensiunan yang masih hidup, dana THR itu kan cairnya otomatis, langsung masuk ke rekening yang terdaftar. Nah, tapi untuk ahli waris, prosesnya beda. Ahli waris harus proaktif mengajukan klaim dengan melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan. Jadi dokumennya apa aja sih yang dibutuhkan? Biasanya ada 3 yang utama, surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris yang sah, dan kalau memang diperlukan, surat kuasa. Menyiapkan dokumen ini dari awal akan sangat membantu memperlancar prosesnya nanti. Sebelum kita akhiri, ada 2 pengingat penting untuk kita semua. Pertama, pastikan Bapak Ibu hanya mencari informasi dari sumber resmi ya, seperti pengumuman pemerintah atau PT Taspen, biar nggak kena berita bohong. Kedua, nanti kalau periode pencairannya sudah dimulai, rajin-rajin deh cek saldo rekening buat memastikan dananya sudah masuk. Jadi, kesimpulan dari semua obrolan kita hari ini simpel banget.
Poin terpentingnya adalah THR 2026 Anda akan cair lebih awal. Dengan melakukan beberapa pengecekan sederhana yang tadi sudah kita bahas, Anda bisa memastikan prosesnya berjalan lancar dan hak Anda diterima tepat waktu. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian menyambut Hari Raya dengan lebih tenang dan lebih bahagia ya. Dengan adanya kabar baik ini, kami harap Anda semua siap menyambut Hari Raya yang penuh berkah.